Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Nurul, SDN Negeri 1 Pandan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari kelas 1 sampai kelas 6. Izinkan saya Doni Agung Setiawan, Guru PJOK, menyampaikan beberapa program yang akan kita laksanakan bersama di Sekolah SD Negeri 1 Pandan. Baik, untuk program yang saya sampaikan, ini berkaitan dengan sarapan bergizi, sehat, dan sederhana. Latar belakang dari kegiatan ini, kita melihat anak-anak di SD Negeri 1 Pandan itu beberapa waktu terakhir ini mengalami sakit perut dan sebagainya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya itu menjadi latar belakang masalah dan juga informasi yang beredar pada kegiatan pembelajaran di sekolah lain itu juga ada yang mengalami permasalahan pencernaan dan sebagainya. Maka dari itu saya sebagai guru PJOK yang di sini juga berkaitan dengan materi PJOK mengenai dengan makanan bergizi dan informasi gizi, itu saya akan membuat program yaitu sarapan bergizi, sehat, dan sederhana. Adapun tujuan dari program ini Bapak Ibu, jadi kita akan menginformasikan kepada peserta didik bagaimana memilih makanan sehat, mengenali makanan sehat, dan juga mengenali informasi gizi yang berada atau yang dikonsumsi pada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi program ini nantinya akan dilaksanakan 1 minggu sekali Bapak Ibu sebagai bentuk program ini, yaitu nanti di setiap hari Sabtu nanti akan diadakan sarapan bersama yang membawa bekal dari rumah, yang itu bekal itu juga tentunya kita sampaikan kepada peserta didik bahwa harus bergizi, sehat, dan tidak mengandung atau makanan-makanan yang mungkin cepat saji dan sebagainya, seperti itu, sehingga kita pun bisa mengkontrol anak makanan yang dikonsumsi sama peserta didik. Jadi itu langkah-langkahnya Bapak Ibu, izin Bu Kepala Sekolah. Jadi nanti kita ada pembagian peran. Nanti saya akan menginformasikan bagaimana informasi gizi yang terdapat pada kandungan makanan. Nanti saya juga berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru, mungkin mata pelajaran IPAS. Kalau yang di kelas 1 apa gitu? 1, 2 bahasa Indonesia. Nanti bahasa Indonesia, IPAS, dan juga materi-materi yang lain. Seperti itu. Jadi tujuan ini nantinya anak itu dengan sadar bahwa dirinya itu bisa memilih makanan yang sehat untuk dikonsumsi guna menunjang aktivitas jasmani atau aktivitas kesehariannya, seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, mohon maaf izin menyampaikan bahwa tadi saya sudah share materi di grup sekolah kita, jadi mungkin sakit dibaca dan dipelajari Bapak Ibu untuk kita bisa sharing bersama bagaimana program ini bisa berjalan dengan maksimal. Untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini nanti secara rutin nanti anak membawa bekal setiap hari Sabtu itu, dan bekal itu nanti kita kontrol Bapak Ibu. Jadi selain hari Sabtu membawa bekal, nanti anak-anak setiap harinya kita berikan tabel kontrol makanan, apa yang dikonsumsi, semisal jajan apa, dan sebagainya setiap harinya. Dan tentunya kita juga akan berkolaborasi dengan orang tua, karena di jenjang pendidikan dasar otomatis anak juga akan ikut bersama orang tua atau wali, dan konsumsi yang makanan yang masuk itu juga berkaitan dengan beliau-beliau. Terus untuk tugas yang ada di sekolah, nanti penanggung jawab tentunya Ibu Kepala Sekolah, saya sebagai memberikan informasi dan juga mengevaluasi dari tabel yang sudah diisi anak-anak, serta mohon dukungan dari Bapak Ibu Guru untuk mendampingi peserta didik di dalam melaksanakan kegiatan atau program ini. Jadi berkaitan dengan rencana evaluasi nanti Bapak Ibu, evaluasinya kita akan lakukan secara berkala. Dalam 1 bulan data yang sudah terkumpul dari anak, apa yang dikonsumsi anak, atau mungkin ketika ada permasalahan
itu kita segera respon sehingga rekaman makanan yang dikonsumsi itu bisa terikot dengan baik atau terekam dengan baik, sehingga ketika ada permasalahan pencernaan yang dialami anak, kita bisa tahu, oh peserta didik ini makan apa atau mengkonsumsi apa, seperti itu. Baik, tentunya juga ada tantangan Bapak Ibu program ini, karena program ini melibatkan dari orang tua wali. Tentunya kita juga harus berkomunikasi dengan orang tua wali, dengan pihak-pihak lain, ahli gizi atau kesehatan, puskesmas dan sebagainya, untuk membantu kita dalam mensosialisasikan bagaimana peserta didik itu dengan sadar dalam dirinya bahwa makanan yang dikonsumsi itu benar-benar sehat dan terdapat kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Mungkin itu Bapak Ibu, mungkin ada kita diskusi mawon nggih secara niki pripun kira-kira program yang saya sampaikan ini. Mohon masukan, kritik dan saran agar perjalanan program ini bisa maksimal, seperti itu. Mungkin ada dari Bu Kepala Sekolah mungkin, atau Bapak Ibu guru yang lain berkaitan dengan ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini program penjelasan sungguh sangat luar biasa, selaku kita kasih sangat mendukung program tersebut. Tadi sedikit yang saya tanyakan tadi kan yang sudah penjenengan paparkan, tadi ada kolaborasi dengan orang tua. Kemudian tantangan yang lain kira-kira apabila orang tua tersebut mungkin ada beberapa yang mengalami kesibukan ya untuk menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anaknya. Jadi di sini kendala itu untuk solusinya bagaimana? Terima kasih Ibu atas masukannya dan pertanyaannya. Jadi ketika nanti kita benar-benar menyetujui program ini, tentunya kita akan komunikasi dengan orang tua, wali atau siswa. Jadi konsepnya mungkin komunikasinya seperti ini Bu. Jadi kebutuhan hari ini dan informasi yang beredar hari ini kan anak-anak banyak yang mungkin berita-berita yang informasi yang valid dan terkonfirmasi itu banyak. Gangguan-gangguan pencernaan yang terjadi pada anak itu berawal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Jadi semisal anak mengkonsumsi makanan atau minuman kemasan yang itu sebenarnya tidak sehat untuk anak. Jadi itu bisa kita jelaskan kepada orang tua bahwa kita harus senantiasa memantau apa yang dikonsumsi anak setiap harinya. Jadi dengan peran orang tua dan juga informasi yang kita berikan kepada anak serta kolaborasi dengan puskesmas atau ahli gizi, kita bisa melaksanakan anak itu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan sederhana yang bisa ditemui dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga itu menjadi alasan saya yang mendasar untuk melaksanakan program ini. Jadi itu Bu. Sehingga nanti kita juga perlu koordinasi lebih lanjut bahwa program ini sebenarnya tidak hanya 1 hari, tetapi program ini berkala dengan kita memantau perkembangan yang dikonsumsi oleh anak tersebut. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang bisa disampaikan? Nggih, monggo Bu Wiwi. Baik, itu sebenarnya nyambung Bu dengan apa yang sudah Ibu lakukan. Jadi sehingga kita bisa kolaborasi dengan kelas 6 bahwa makanan yang dikonsumsi itu juga nanti ada hubungannya dengan materi pelajaran yang Ibu ampu, seperti itu. Sehingga ya perlu kolaborasi dengan kelas-kelas yang lain juga tentunya, okay? Jadi itu. Nggih, monggo.
Nggih. Ya. Nggih, leres. Ya. Oh ya, ya, berkelanjutan sih. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih, sepakat. Jadi mungkin sama nggih persepsinya kita. Nggih. Jadi sebenarnya sama, Bu. Ini ketika Ibu membuat susu kedelai, ya. Oh nggih, nggih, ada titik temu nggih berarti nggih. Dari susu kedelai ya. Dengan program P5 yang telah Ibu lakukan di kelas 6. Ini sebenarnya sinkron juga nih dengan apa yang telah Ibu lakukan. Ya. Nggih, nggih. Oh iya, ya. Ya baik, terima kasih Bu Wiwi. Jadi sebenarnya kita punya pandangan yang sama ya terkait dengan makanan sehat dan bergizi untuk anak itu. Jadi ketika Ibu sudah melaksanakan itu di kelas panjenengan, itu sebenarnya bisa kita kombinasikan bahwa program ini bisa terlaksana dengan baik ketika kita berkolaborasi satu guru dengan yang lain. Jadi tidak hanya guru kelas 6, karena saya juga melibatkan di dalam capaian pembelajaran saya itu terdapat makanan sehat dan bergizi juga, sehingga itu sangat penting. Ketika kelas 6 sudah melakukan itu, berarti tinggal kita kolaborasikan saja. Semisal nanti setiap Sabtu ada tambahan susu kedelai untuk dikonsumsi anak, itu juga menjadi sebuah terobosan yang baik bahwa dan nyambung juga dengan PJOK bahwa itu nantinya program P5 itu kita bisa melaksanakan bersama, Bu. Tidak hanya dalam satu mapel. Oke, monggo. Ya, jadi koordinasi kita dengan orang tua juga sama sih sebenarnya nggih. Dengan program ini kita juga bisa menyampaikan kepada orang tua bahwa anak itu juga harus dipantau dalam kesehariannya dengan menggunakan tabel yang kita berikan kepada siswa, yang dibantu orang tua bahwa makanan apa saja sih yang dikonsumsi sama anak. Jadi orang tua juga tahu, anak-anak juga mengetahui bahwa
makanan atau minuman kemasan itu juga tidak sepenuhnya baik untuk kebutuhan gizi mereka, tetapi juga ada hal-hal atau efek samping yang bisa berdampak pada diri anak itu. Sehingga menurut saya juga dari program ibu dengan program-program kelas yang lain juga akhirnya kita bisa berkolaborasi Bu dari di situ. Ya, harapannya di SD Negeri 1 Pandan ini kita bisa monggo. Jadi ini program yang saya sampaikan ini khususnya setiap hari Sabtu dulu Bu. Jadi tidak setiap hari kita menyediakan, tetapi kita kontrol setiap hari Sabtu anak membawa bekal untuk melaksanakan sarapan bersama seperti itu. Monggo Pak Danu. Baik Pak, mungkin sama ya dengan apa yang telah disampaikan Bu Wiwi. Jadi program ini sifatnya 1 minggu untuk pantau makanannya itu, sehingga dalam pelaksanaannya kita hanya seminggu sekali, jadi tidak setiap hari dulu. Jadi setiap seminggu sekali di setiap hari Sabtu kita melaksanakan sarapan bersama untuk mengetahui apa yang dikonsumsi oleh anak, sehingga ketika kita tahu kita juga bisa mengkontrolnya setiap hari dengan tabel kontrol makanan seperti itu. Terus mungkin di kelas 4 Jadi tentu saja Bapak di kelas 4 juga nyambung juga dengan mata pelajaran mungkin di bagian IPAS nggih. Jadi itu program kita itu dalam 1 minggunya sekali. Kita juga menyediakan makanan itu, kita tidak menyediakan, jadi kita kolaborasi dengan orang tua bahwa menyampaikan kepada orang tua anak untuk mengkonsumsi makanan sehat bergizi dan sederhana itu yang didapatkan di kehidupan sehari-hari, semisal contoh sayuran atau apa yang disukai anak, sehingga kita tidak memaksakan bahwa anak harus memakan A, B, C itu. Jadi kita memberikan kemerdekaan pada anak untuk memilih makanan itu Pak. Jadi fokus kita pada memberikan anak keleluasaan untuk memilih sayuran atau jenis makanan bergizi. Kita hanya memberikan informasi bahwa misalnya kandungan dalam wortel itu vitamin apa yang ada seperti itu. Jadi kita hanya memberikan informasi-informasi itu sehingga anak bisa memilih untuk kebutuhan dirinya. Jadi kita memberikan kemerdekaan itu kepada anak juga. Jadi kita tidak bisa untuk memasak dalam 1 hari makanan buncis terus, itu tidak, tapi kita memberikan kemerdekaan pada anak sehingga anak bisa memilih bagaimana makanan yang dikonsumsi dan kebutuhan gizi apa yang
dalam dirinya itu bisa dicapai, sehingga kita bisa meminimalisir makanan-makanan yang mungkin tidak baik untuk anak itu bisa tidak dikonsumsi, sehingga sakit perut atau yang lain itu tidak terjadi pada diri peserta didik seperti itu. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada? Jadi pada prinsipnya program ini itu sebenarnya sebagai program piloting untuk memberikan referensi informasi gizi pada kandungan jenis makanan atau sayuran, dan itu kita bisa kontrol. Kembali lagi saya sampaikan, kita bisa kontrol apa yang dikonsumsi anak sehingga gizi-gizi yang dibutuhkan anak itu bisa terpenuhi, ya, sehingga monggo. Ya, Bu. Nggih. Ya, kita bisa berkolaborasi, Bu. Nggih. Ya, sepakat dengan Ibu, ya. Ya. Ya, nggih. Jadi pada prinsipnya saya sepakat dengan Ibu, oke? Nggih. Ya. Baik. Nggih. Ya. Nggih. Baik, jadi ini tantangan kita bersama, Bu, bahwa untuk mewujudkan ini juga perlu kita bersama-sama dalam satu instansi dan satu kesatuan ini untuk mewujudkan bagaimana program-program yang kita laksanakan itu bisa konsisten serta bisa melibatkan banyak, ya. Ya, nggih, kita melibatkan beberapa, tidak hanya guru, tapi juga orang tua, nggih. Baik, nggih. Ya, nggih, sepakat, Bu. Oh ya, nggih. Baik, kita sepakat untuk berkolaborasi ya, Bu, ya. Baik, itu terima kasih Bapak Ibu guru. Jadi pada prinsipnya nggih. Ya. Oh, nggih. Nggih. Oh, iya. Ya. Tentu saja, Bu. Jadi terima kasih atas masukannya banyak sekali nggih. Jadi
ini sebagai program bersama sehingga saya tidak bisa sendiri, kita harus berkolaborasi, saling berkolaborasi antar guru, antar orang tua juga, sehingga memahamkan bagaimana makanan sehat sederhana dan bergizi ini bisa kita terapkan di SD Negeri 1 Pandan. Jadi itu, terima kasih atas masukannya Bapak Ibu Guru. Jadi program ini sangat-sangat tentunya sangat berarti bagi peserta didik, berpusat pada peserta didik. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktu yang diberikan kepada saya pribadi. Tentunya saya juga akan konsisten dalam melaksanakan ini, sehingga pelaksanaan untuk memenuhi kebutuhan gizi pada anak atau memberikan informasi gizi pada anak itu bisa terlaksana dengan baik. Program ini berjalan dengan baik, anak-anak semua sehat, bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan, sehingga pembelajaran itu berpusat pada peserta didik dan juga itu menyenangkan Bapak Ibu Guru. Mungkin ada lagi tambahan Bapak Ibu Guru? Ya, pada prinsipnya saya mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga kepada Bapak Ibu Guru bahwa program ini akan kita laksanakan di setiap hari Sabtu, dan nanti kita bisa mengkontrol makanan apa yang dikonsumsi dengan menempelkan tabel itu di depan kelas masing-masing, sehingga apa yang dikonsumsi atau dengan buku kecil yang dimiliki oleh anak untuk mengetahui apa yang dikonsumsi setiap harinya, biar rekaman itu bisa kita jadikan data bahwa ketika ada berkaitan dengan pencernaan, gangguan pencernaan, kita bisa mengetahui. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada prinsipnya saya mohon izin pada Ibu Kepala Sekolah, bagaimana Ibu kira-kira mengizinkan atau tidak untuk menjalankan program ini? Terima kasih Ibu Kepala Sekolah.